Banyak sekali orang yang berbicara tentang sakralnya bulan Muharram dengan sebutan bahasa suro. Akan tetapi banyak juga yang belum tahu istilah kata suro itu dari mana berasal. Jadi di sini perlu saya jelaskan ya, dari mana istilah suro itu berasal. Bahwasanya istilah suro yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya Jawa berasal dari kata Asyuro dari bahasa Arab yang berarti ke-10, artinya tanggal ke-10 dari bulan Muharram atau bulan Suro. Istilah itu kemudian dijadikan sebagai bulan permulaan hitungan dalam takwim Jawa. Sementara itu dalam Islam, istilah Suro sebagaimana yang telah dipahami oleh mayoritas masyarakat Islam adalah bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra-Islam. Kemudian di zaman Nabi hingga Umar ibn Khattab diresmikan sebagai penanggalan tetap Islam. Jadi secara etimologis, bulan Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Makna bahasa ini memang tidak terlepas dari realitas empirik dan simbolik yang melekat pada bulan itu. Karena Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah, baik kenabian maupun kerasulan. Muharram dengan demikian merupakan momentum sejarah yang syarat makna. Disebut demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan itu. Beberapa peristiwa penting terkait dengan suro itu misalnya peristiwa para nabi dan Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya ketika masih berada di surga, dan ketika itu pula Adam dan Hawa sedang beribadah kepadanya. Nabi Idris memperoleh derajat luhur atas sikap kasih sayangnya terhadap sesamanya. Nabi Isa memperoleh anugerah kitab Taurat ketika berada di Bukit Turzina. Nabi Nuh terlindungi dari bahaya banjir bersama umatnya yang patuh. Nabi Ibrahim terhindar dari bahaya api dan fitnah Raja Namrud. Nabi Yusuf bebas dari tahanan Raja Mesir akibat tuduhan zina dengan Dewi Zulekha. Nabi Yakub sembuh dari penyakit mata karena menangisi anaknya Yusuf yang telah lama menghilang. Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan hiu sebagai tempat persembunyiannya ketika ia dikejar-kejar umatnya. Nabi Daud disucikan dari segala dosanya. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan kaum Bani Israel. Nabi Muhammad SAW memperoleh Al-Quran sebagai pegangan hidup sepanjang masa bagi umatnya. Jadi setiap menyambut bulan Muharram, umat Islam sedunia menyadari pentingnya makna bulan. Sejak itu pula Muharram yang menjadi permulaan bulan diperingati sebagai awal kebangkitan. Di bulan ini, sambil memperingati tahun baru Hijriah, umat Islam menyelenggarakan berbagai kegiatan Islami yang bermanfaat. Imbasnya pun di Indonesia, berbagai seminar dalam satu dasawarsa ini diadakan di mana-mana untuk menyambut abad kebangkitan. Akan tetapi seringkali kita menyaksikan ada keganjilan dalam setiap peringatan bulan itu. Banyak kepercayaan bersifat dongeng, mitos dan irasional. Pada malam satu suro misalnya, orang beramai-ramai mengunjungi tempat-tempat yang dianggap sakral dan keramat. Ada yang datang di makam lalu membakar kemenyan, minta kekayaan, minta banyak rezeki, minta laris dagangannya, minta cepat naik karirnya, minta segera mendapatkan jodoh. Ada yang datang ke laut dengan melemparkan makanan dan kepala kurban atau kerbau yang dianggap sebagai sedekah laut. Demikian juga di Seduda atau nama tempat rekreasi di daerah Nganjuk misalnya, setiap tanggal 15 Muharram banyak kalangan muda dan mudi yang berdatangan di tempat itu. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang mandi pada tanggal itu bisa awet muda, panjang umur.
Selain itu, tradisi mencuci keris banyak juga dilakukan pada bulan itu. Bahkan di Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah ada semacam legenda. Barang siapa yang menginginkan jodoh, maka mereka harus berbuat mesum di tempat itu. Terasa aneh memang. Lalu apa sejatinya makna di balik tahun Hijriah yang penuh anugerah dan kemuliaan itu? Tahun baru Hijriah atau Muharram sering kita jadikan sebagai momentum untuk menempatkan kita sebagai lakon dalam sejarah kemanusiaan. Setiap kali ingat Muharram, kita menjadi optimis, karena pada momen itu Islam pernah membawa bendera peradaban dunia. Pertanyaannya adalah, bisakah Islam bangkit kembali? Sebagaimana yang pernah ditulis oleh ilmuwan barat bahwa Islam ketika itu adalah jaya. Yang terpenting dari belajar sejarah di atas adalah bahwa kebangkitan atau kejayaan bukanlah terkait dengan periode, kurun atau momen tertentu yang pernah mengalami kejayaan, melainkan pada apa yang bisa kita lakukan untuk mewariskan nilai-nilai sejarah itu. Allah akan merubah nasib kita, peradaban kita, jika kita mau merubah peradaban kita sendiri tanpa terikat oleh momen dan kurun waktu tertentu. Pada bulan Muharram itu pula Tuhan membuka luas rahmat-Nya sehingga manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba memperoleh rahmat itu. Tetapi sayang, kebanyakan orang tidak paham dengan peristiwa itu. Mereka justru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan pada bulan itu. Mereka juga tidak bisa menangkap kata-kata bijak dari moyang kita dulu. Ungkapan mandi dalam satu surah itu saja sudah disalah mengertikan. Lalu apa arti mandi itu? Mandi berarti membersihkan dan mensucikan kotoran atau najis. Ini berarti isyarat bahwa pada malam satu surah itu orang harus mensucikan dirinya dari segala dosa dan perbuatan munkarotnya dengan memohon ampunan Allah yang Maha Pengampun, kemudian meniti hidup baru dengan langkah yang lebih positif serta semangat baru pula.